Adik-adik, baik, ini yang biasa saya tanyakan selaku penguji pada saat menguji skripsi. Jadi, jika ini Anda tidak bisa jawab, maka kemungkinan Anda tidak lulus, mengulang, ganti judul, melakukan penelitian ulang, ya, ataupun yang lainnya, ya. Ini beberapa pertanyaan yang biasanya susah dijawab atau mahasiswa tidak paham dengan pertanyaan ini. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang pada umumnya. Hanya saja seorang penguji itu menguji Anda terkait dengan kemampuan penguasaan terhadap penelitian yang Anda lakukan. Nah, misalnya saya menguji Anda dengan menyatakan saya tidak suka dengan penelitian Anda. Silahkan ganti dengan judul yang lain atau penelitian yang lain. Otomatis saat itu sebenarnya Anda diminta argumen. Argumen Anda itu seperti apa terhadap Anda mempertahankan penelitian yang Anda telah lakukan. Itu intinya. Silahkan mengadu argumen bahwa penelitian ini bagus, penelitian ini belum pernah dilakukan, penelitian ini manfaatnya ini. Nah, prosedurnya saya lakukan sudah benar dan sebagainya. Jadi argumen itu. Jadi jangan Anda begitu saya tidak suka dengan penelitian Anda, silakan ganti dengan judul lain. Siapa? Nah, berarti artinya Anda menerima dengan keputusan itu. Nah, di sini sebenarnya Anda diminta argumen Anda terhadap penelitian Anda. Anda harus mempertahankan apapun yang terjadi di depan saat ujian, Anda harus pertahankan bahwa hasil penelitian saya ini bagus. Ya, itu yang pertama. Nah, jadi Anda jangan langsung kalah pada saat diberi ini bukan pertanyaan sebenarnya. Ya, ini Anda harus jelaskan secara logika, secara fakta seperti apa penelitian Anda dan manfaatnya, dan belum ada yang meneliti terus dan sebagainya terkait dengan bidang yang Anda teliti itu. Gitu. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah misalnya ini bukan pertanyaan sih, ini sebenarnya pertanyaan juga, tapi model pertanyaannya juga berbeda dengan yang lainnya. Gitu. Ini sebenarnya untuk yang pertanyaan tentang penelitian Anda tidak ada manfaatnya, silakan ganti judul. Ini sebenarnya pertanyaannya adalah apa manfaat dari penelitian itu, dan jawabannya itu di dalam skripsi Anda sudah ada. Tapi karena dibalik pertanyaannya, kemudian pertanyaannya adalah pertanyaan yang menjatuhkan, mental Anda mungkin dijatuhkan, maka setelah saya baca skripsi Anda ini nggak ada manfaatnya. Jadi saya nggak setuju dengan skripsi Anda ini. Anda turun ulang lagi, turun penelitian lagi, dan ganti judulnya. Tentu seperti itu. Padahal manfaatnya itu sudah tertulis jelas di bab 1 misalnya. Secara teoritis, secara praktis itu apa. Ya. Nah, tentu itu pertanyaannya adalah sebenarnya apa manfaatnya gitu. Kemudian yang berikutnya, berapa persen keyakinan Anda terhadap hasil penelitian yang Anda lakukan? Nah, ini jangan langsung Anda jawab 100% gitu. Ini biasanya orang yang mahasiswanya pede sekali, dia jawab 100% Pak. Ada juga yang jawab 90%. Ada yang jawab 99%, kayak iklan ya. Iklan apa gitu banyak. Pokoknya antibakteri 99% dan sebagainya. Ada yang jawab 75%, ada yang jawab 50%, macam-macam jawabannya. Jawaban itu silahkan, tetapi harus ada dasar. Dasarnya apa? Kalau kualitatif adalah keyakinan Anda. Karena Anda yang tahu. Nah, itu silahkan. Kalau kualitatif. Tapi manakala itu kuantitatif, ukurannya adalah di nilai alfa. Nilai alfa. Ada juga pertanyaan yang
berapa persen keyakinan Anda itu, Anda nanyakan gini. Di dalam skripsi Anda itu ada alfa ya? Ada. Alfa itu apa maksudnya? Ada juga yang seperti itu adik-adik. Jadi di persentase keyakinan itu biasanya ada yang nanyakan, alfa Anda berapa? 0,05%. Tanya lagi, artinya apa? Nah, jadi ditanya berapa. Kalau kuantitatif, baik itu PTK ataupun yang lainnya, kalau alfanya 0,01, maka keyakinan Anda adalah 99%. Kalau alfa Anda 0,05 atau tingkat signifikansinya, maka keyakinan Anda adalah 95%. Itu. Ya, baik PTK ataupun kuantitatif dalam pendidikan ataupun penelitian apa saja. Yang penting kuantitatif, kualitatif, ya tingkat alfanya itu yang dinilai. Nilainya berapa? Oke, jadi kadang pertanyaannya menyangkut alfa, berapa persen? Kadang juga kalau alfa berarti mungkin Anda tahu ya, karena kalau Anda mengolah datanya, Anda tahu kalau ditanya alfa. Tapi namanya juga menguji, yang kita tanya kadang bukan alfanya, tapi berapa persen keyakinan Anda. Kalau orang yang semangat 100% gitu. Kalau ada yang menanyakan lagi, berapa persen keyakinan Anda? 75%. Terus, pasti penguji akan nanya lagi. Mau jawaban Anda berapa persen? Pasti akan nanya lagi. Misalnya jawabannya berapa? 100%. Pasti dia nanya, dari mana Anda dapat 100%? Itu pasti akan ditanya adik-adik. Begitu juga 95%. Dari mana keyakinan Anda 95%? Ya tentu kalau orang yang paham yaitu dari alfa. Ya. Kan alfa bukan 0% ya, tetapi 0,05. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah ada yang menyatakan gini. Dia ngujinya gini. Prosedur penelitian Anda ini salah. Silakan lakukan penelitian ulang. Nah, kalau seperti itu, apa jawaban Anda? Coba. Kalau penelitiannya adalah laboratorium, ternyata dinilai salah. Suruh melakukan penelitian ulang. Adik-adik, mereka menanyakan itu ada dua. Pertama, menanyakan kepastian kebenaran. Dan yang kedua adalah menguji kemampuan Anda. Ya. Kemampuan Anda dan ada juga menguji mental Anda. Itu jangan lupa. Jadi Anda pada saat itu harus bisa membedakan, kalau Anda masih sadar ya pada saat ujian, ini menguji kemampuan ya untuk memastikan, atau ini memang benar-benar salah prosedurnya. Gitu. Ya. Sekarang jawaban Anda apa kalau dinyatakan bahwa prosedur penelitian Anda salah? Ya. Tentu jawaban Anda adalah meyakinkan penanya atau dosen penguji bahwa penelitian Anda itu prosedurnya benar. Ya. Gimana meyakinkannya? Tentu berdasarkan tentu logika. Yang kedua adalah fakta. Yang berikutnya adalah prosedurnya sesuai dengan bidang ilmu yang Anda kaji, yang Anda teliti. Prosedur apa di situ yang dilakukan? Ya Anda jelaskan. Bagaimana? Misalnya instrumen yang disusun berdasarkan teorinya turun menjadi indikator, indikatornya muncul menjadi instrumen. Instrumen diedarkan, adanya sampel. Bagaimana pengambilan sampelnya dan seterusnya. Ya. Kemudian bagaimana mengolah datanya, bagaimana menentukan sampai menyimpulkan. Itu. Jadi sebenarnya mereka hanya menanyakan prosedur, tetapi Anda harus menjelaskan sampai bagaimana data itu didapat sampai Anda menyimpulkan. Nah, itu sebenarnya. Itu pertanyaannya adik-adik. Jadi kalau Anda tidak lihat channel ini memang bingung juga ya apa yang harus Anda jelaskan gitu ya. Nah, pertanyaan lain itu saya tidak masukkan di dalam daftar ini. Tetapi pertanyaan itu adik-adik kalau benar-benar mempelajari itu adik-adik bisa menjawab.
Jadi ada beberapa karakter dosen yang beberapa dosen yang memiliki ciri khas tertentu dalam menanyakan pada saat ujian. Ya, ada yang menanyakan langsung, apa manfaat penelitian Anda? Ya, itu baik sekali hatinya ya. Apa manfaat penelitian Anda? Di dalamnya sudah ada tertulis gitu ya. Ya. Bagaimana langkah-langkah Anda sampai penelitian ini Anda laksanakan? Apa masalah yang melatar belakangi? Ya, itu bagus pertanyaannya. Anda pasti bisa jawab. Ya. Tetapi kalau pertanyaannya, mengapa Anda ambil penelitian ini? Sebenarnya penelitian ini kan biasa-biasa saja, kok nggak ada apa-apanya gitu. Nah, itu berarti menanyakan latar belakang juga sebenarnya. Ya. Mengapa Anda ambil penelitian ini? Gitu. Berarti menanyakan latar belakang. Ya. Kalau menanyakan bagaimana latar belakang penelitianmu, itu ada tertulis kan, jelas. Tapi kalau pertanyaan mengapa Anda ambil penelitian ini, itu Anda harus berpikir bahwa kok kenapa diambil gitu. Ya karena apa sampai ada penelitian ini gitu. Tentu itu tertulis di latar belakang dan identifikasi masalah sampai masuk ke rumusannya gitu. Jadi harus memahami pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan lain ada dosen yang menanyakan dari judul. Judulnya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bahasa Indonesia misalnya, terus melalui model kooperatif learning ya, kooperatif. Ya. Kemudian di SDN berapa dan seterusnya. Ada dosen yang menanyakan pengertian dari setiap kata. Jadi Anda juga harus siap. Tapi mereka nggak salah menanyakan setiap kata. Kenapa? Karena di dalam kata-kata tersebut ada definisi. Misalnya meningkatkan, apa definisinya? Hasil belajar itu apa? Nah, hasil belajar kan sudah ada di dalam bab 2 misalnya. Siswa itu apa? Pada materi itu apa? Pada itu apa? Materi itu apa? Bahasa Indonesia itu apa? Kelas apa dan seterusnya. Ya, jadi harus siap dengan jawaban itu. Ada yang menanyakan seperti itu. Ada lagi yang menanyakan tentang sintesis. Nah, atau konstruk gitu ya, apa ya? Sintesis gitu. Sintesisnya apa gitu? Ada yang menanyakan variabel. Variabel itu apa? Variabel bebas itu apa? Variabel terikat itu apa? Yang mana variabel bebas? Kenapa dikatakan variabel bebas? Kenapa variabel terikat? Nah, itu semua adalah pertanyaan terkait metodologi. Ada yang menanyakan tentang prosedur pengambilan data, bagaimana pengolahannya dan sebagainya, itu adalah metodologi. Penarikan sampelnya seperti apa dan sebagainya, itu adalah metodologi. Ya. Kemudian ada dosen yang menanyakan tentang gini adik-adik. Ini kesimpulannya. Kok Anda pede sekali menyimpulkan seperti ini gitu. Ini nggak salah kesimpulannya gitu. Nah, jawaban Anda apa kira-kira? Ini kesimpulannya nggak salah ya. Pede sekali kamu menyimpulkan ini. Ya. Ada juga yang nanyakan, ini kesimpulan ini dari mana kamu dapat? Baru nanyanya kan seolah-olah bahwa dia nggak yakin bahwa ini kesimpulan dari mana. Ya, kalau yang belum tahu saya jelaskan, kesimpulan itu adalah dari data yang diambil kemudian dianalisis, maka menghasilkan kesimpulan. Gitu, ya. Itu mudah ya, makanya saya tidak tulis. Kesimpulan dari mana ya? Dari analisis data. Di data yang diperoleh, dianalisis dan disimpulkan. Berdasarkan mungkin hipotesis ya, berdasarkan datanya diolah, kemudian hipotesisnya kemudian disimpulkan. Ya, tentu dari analisis data ya. Kemudian saran ini dari mana? Saran ini kok Anda beraninya memberikan saran begini? Atas dasar apa Anda menyarankan? Ya tentu saran itu dari mana? Dari kesimpulan.
disimpulkan seperti ini, maka menyarankan. Siapa yang disarankan? Tentu objek yang diambil datanya, yang diperlakukan atau yang menggunakan objek tertentu. Ya, tentu bukan objeknya. Ya, kalau objeknya manusia, mungkin bagi manusia sebagai objeknya, tentu manusia yang menggunakan itu. Ya, misalnya Anda menemukan vaksin apa gitu, ya tentu sarannya ya ke sana gitu, ya vaksinnya dan sebagainya. Nah, itu adik-adik beberapa pertanyaan yang, ya kalau pertanyaannya apa itu hasil belajar, itu umum, itu pasti adik-adik sudah pelajari. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya perlu analisis, ya, padahal pertanyaan itu sebenarnya ada di dalam gitu. Kalau pertanyaannya alfa kamu berapa? 0,05. Artinya apa? Artinya tingkat signifikansinya, tingkat kesalahannya ya 5% gitu. Berarti kan tingkat kebenarannya 95%. Itu Anda bisa jawab. Tapi pertanyaannya berapa persen Anda yakin terhadap hasil penelitian Anda? Nah, kalau kita kan nggak, pada saat ditanya begitu mungkin nggak pikiran alfa gitu. Maka Anda bisa jawab gitu. Ya. Kemudian, saya tidak suka dengan penelitian Anda, silakan ganti yang lain dengan judul yang lain, turun ulang. Ya, kalau mereka bilang seperti itu, terus Anda bilang iya, ya otomatis Anda turun ulang gitu. Ya, makanya itu harus dipertahankan, harus ya. Tapi memang ya, kalau memang benar apa adanya, Anda tidak bisa membuktikan, dan beberapa penguji memang menyatakan yang sama, maka otomatis ya Anda turun ulang. Ya, turun ulang. Itu berarti memang benar kesalahan, bukan karena mereka menguji. Gitu. Jadi, ya mudah-mudahan karena mereka menguji, bukan karena kesalahan yang sebenarnya gitu. Ya. Terus pertanyaan lain itu biasanya juga terkait dengan prosedur. Ya. Tadi sebenarnya prosedur juga tadi sudah dijelaskan. Prosedur penelitian ini Anda salah, silakan melakukan penelitian ulang. Ini pertanyaannya memang lumayan kalau kasarnya membingungkan ya, lebih kasar lagi menyakitkan gitu. Prosedur penelitian, ya kalau ditanyakan bagaimana Anda prosedurnya sampai Anda dapatkan datanya gitu, ya ini Anda bisa menjelaskan kan, ya, tapi karena Anda diuji prosedur penelitiannya Anda salah, silakan melakukan penelitian ulang. Padahal inti pertanyaan itu adalah bagaimana sih prosedur Anda melakukan penelitian ini? Itu sebenarnya pertanyaannya. Kalau Anda jelaskan prosedurnya secara benar, maka sudah benar dan tidak lagi penelitian ulang, ambil data ulang, itu tidak gitu. Makanya jelas prosedur. Nah, untuk itu adik-adik sarankan pada saat kalian ujian itu jangan gugup, kuasai konten, kuasai variabel, kuasai prosedur, kuasai latar belakang ya, sampai Anda menentukan judul itu tentu dari masalah yang ada. Kemudian kuasai variabel-variabel yang terkait, kuasai hipotesis, kuasai analisis data, kuasai bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian, baik dari sampelnya, baik dari tempatnya, waktunya, kemudian rumus ya pengolahan datanya ya, juga sintesisnya ya, sintesisnya dari variabel, kemudian bagaimana Anda mengolah datanya, diolah, kemudian bagaimana Anda menuliskan menganalisis datanya sehingga Anda tertulis di bab 4, kemudian bagaimana Anda menyimpulkan dari analisis data tersebut, kemudian Anda memberi saran ya, kemudian jangan lupa meletakkan daftar pustaka, kemudian lampiran berupa pengolahan data, berupa instrumen ya, penelitian, pengolahan data, kemudian dokumentasi, kemudian juga adalah legalitas berupa surat menyurat sehingga semuanya lengkap ya, termasuk biodata terakhir. Dan jangan lupa di halaman depannya
itu harus disiapkan juga sesuai pedoman, ada formatnya yaitu tentang dari cover, pengesahan, kemudian daftar isi, kemudian juga daftar gambar, tabel, dan seterusnya. Jangan lupa juga abstrak ya, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris tergantung formatnya. Saya rasa itu adik-adik, demikian. Mungkin ini bisa menjadi tips yang harus Anda kuasai saat ujian. Dan yang terakhir itu adalah jangan gugup ya pada saat ujian, sehingga prosesnya lancar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.